Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di sebuah negara yang sedang mengalami inflasi keterkejutan. Kemarin, masyarakat Indonesia terkejut karena ada sekelompok mahasiswa-mahasiswa terbaik yang tergabung di organisasi-organisasi kampus terbaik yang bermukim di fakultas paling prestisius di sebuah kampus yang paling berprestasi, FHUI. Ternyata mereka tergabung dalam grup-grup tertutup yang penuh dengan penuh dengan kecabluan dan penuh dengan hal-hal yang tidak pantas. Orang-orang kemudian kecewa, lah bayangkan ini mahasiswa loh. Bayangkan mereka itu adalah kader-kader terbaik bangsa yang dididik di kampus terbaik. Kok gini? Gimana nanti ketika mereka sudah besar? Gimana nanti ketika mereka sudah memiliki pekerjaan? Gimana kalau mereka memasuki instansi-instansi pemerintah dan seterusnya dan seterusnya? Kemudian netizen-netizen di Indonesia akhirnya berburu siapa sebenarnya orang tuanya yang terindikasi melindungi, pekerjaan mereka apa, dan ternyata ketahuan ada yang pengacara, ada yang polisi, perwira, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang akhirnya membuat kita, rakyat Indonesia, merasa kecewa dan terkejut dengan kejadian ini. Tapi saya mohon maaf Baraya, pertama saya tidak terkejut, dan yang kedua saya merasa miris kenapa rakyat Indonesia baru terkejutnya sekarang. Pernyataan sekarang terkejut artinya mereka baru sadar sekarang. Padahal masalah ini sudah berjibun begitu lamanya, dan bukan hanya begitu lamanya, tetapi terang-terangan dan terbuka, eksplisit dan diumbar di mana-mana. Bagaimana ceritanya sesuatu yang diumbar di mana-mana, eksplisit dan terbuka, baru disadarinya sekarang? Itu pertanyaan saya. Saya mulai dari pengalaman saya pribadi. Tapi Baraya silahkan konfirmasi ya. Pertama, waktu saya masuk SMP pertama kalinya, waktu saya lagi cupu-cupunya. Saya umurnya tuh belum masuk remaja, baru anak-anak OTW remaja. Masih SMP kelas 1 baru masuk. Itu senior-senior saya di berbagai organisasi dan acara yang dilaksanakan oleh sekolah saya, itu mengajarkan hal-hal yang tidak seronok, yang tidak baik. Contoh mereka tuh pernah mengajarkan lagu, dan ini saya percaya Baraya juga mungkin pernah diajarkan lagu seperti ini. Ya kurang lebihnya lagunya tuh begini. Abi teh ayeuna gaduh hiji boneka nu hiji disimpen dina calana, ku abi di elusan elusna launan cing mangga tingali endut-endutan. Begitu kurang lebihnya. Kalau Baraya kurang paham, saya terjemahkan maknanya saja ya. Jadi maksudnya saya memiliki sebuah boneka yang ada di dalam celana, yang saya simpan di celana. Dan boneka itu kalau dielus-elus dia akan endut-endutan. Begitu kurang lebihnya. Nah, lagu itu tuh diajarkan dan kemudian secara terbuka dikatakan ini untuk membuat kalian segera dewasa. Jadi kalian jangan mikir kemana-mana ya. Ya jelaslah mikirnya pasti kemana-mana, karena itu dijelasin boneka yang disimpan di celana kalau dielus itu endut-endutan gitu. Apalagi coba. Itu kan pikirannya tuh di kita anak SD masuk ke SMP itu tuh diajarin ada lagu yang seperti itu. Bahkan saya ingat dulu tuh saya masih pakai baju SD. Karena masih di ospek gitu. Dan itu tuh di depan guru-guru ada di sana juga guru-gurunya biasa aja melakukan dan melihat senior-senior saya melakukan itu gitu. Kemudian mereka tuh pernah mengajarkan berbagai akronim dan singkatan-singkatan yang cablu gitu. Misalkan sikon panjang gitu. Kemudian mereka mengatakan, jangan mikir kemana-mana ya. Itu artinya adalah situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan. Ya mikirnya ke situ. Jadi kita tuh harus situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan. Itu yang harus bla 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 bla. Nah itu tuh banyak Baraya, dan itu tuh legal. Diajarkan waktu saya ospek dan setelah saya tergabung ke dalam organisasi ekstra itu. Dan sepanjang SMP kemudian SMA itu juga saya diajarkan hal-hal yang semacam itu. Ada pelecehan-pelecehan, ada penistaan-penistaan terhadap gender tertentu atau terhadap profesi tertentu atau sesuatu yang lain. Itu tuh adalah hal yang lumrah dengan sebutan bahwa ya itu kan adalah untuk pendewasaan gitu. Atau kalau Baraya misalkan masih saya tidak pernah ngalamin yang seperti itu gitu ya. Oke, ini ada
ada kejadian di Unstrat tahun 2018 di ospek dan divideokan, didokumentasikan sehingga kita semua bisa melihatnya. Mahasiswa-mahasiswa baru itu harus membaringkan kepalanya di atas area vital temannya. Kemudian setelah itu dia harus menggesek-gesekkan seperti itu. Dan itu divideokan dan itu ada. Dan itu lumrah. Kenapa dia melakukan seperti itu? Ya karena senior-seniornya juga melakukan hal yang seperti itu gitu. Atau kejadian yang lebih baru misalkan tahun 2025 di Universitas Sriwijaya. Ada kejadian juga di mana mahasiswa-mahasiswa baru ketika di ospek dia harus cium kening temannya. Ya memang sekedar cium kening, tapi kan itu tuh ada orang yang merasa terlecehkan, ada orang yang merasa sangat tidak nyaman, tetapi karena itu adalah bagian dari peraturan ya diikuti saja gitu. Nah, hal-hal yang semacam ini tuh lumrah kan, hal semacam ini tuh banyak kan, dan ini ada di dunia pendidikan kita kan. Lalu kenapa kita kagetnya sekarang? Artinya kita sadarnya sekarang. Artinya dengan fenomena se-eksplisit itu, dengan keterbukaan yang seterang benderang itu, kita kagetnya sekarang. Halo? Saya bertanya, saya kalau misal seminar di depan mahasiswa itu kadang-kadang saya suka bikin pertanyaan dan sebuah tantangan. Dan saya ajukan juga kepada Baraya sekarang, silakan jawab ya. Saya tuh nanya kayak gini, teman-teman dari SD, SMP, sampai SMA, berapa banyak guru yang inspiratif? Dan berapa banyak guru yang cablu? Sekarang bandingkan mana yang lebih banyak, guru yang inspiratif atau guru yang cablu. Sepanjang saya mengajukan tantangan itu kepada mahasiswa-mahasiswa, mereka tidak ada satupun yang menjawab guru inspiratif lebih banyak mereka temui daripada guru cablu. Semua dari mereka bilang guru cablu lebih banyak daripada guru inspiratif. Nah sekarang saya tanya kepada Baraya, benar enggak seperti itu? Baraya ngalamin SD kan, ngalamin SMP kan, ngalamin SMA kan. Pernah enggak Baraya ketemu sama guru yang ngomongnya mesum, yang ngomongnya cablu, yang perilakunya juga agak cablu gitu? Ya, dan itu tuh dianggapnya sebagai bagian dari candaan, dianggapnya sebagai apa? Itu lumrah kan, terbiasa seperti itu. Lah, lalu pertanyaannya balik lagi, kenapa terkejut? Kan udah dari dulu gitu. Bahkan ini ada juga laporan Kompas, ini Kompas tahun 2020, dia menyebutkan bahwa dosen-dosen pernah disurvei di Indonesia dan mereka bilang 77% dari dosen di seluruh Indonesia mengaku pernah mengetahui adanya kecabluan di kampusnya. Tapi 63% dari dosen-dosen itu bungkam alias diam. Karena apa? Karena itu dianggap sebagai sesuatu yang ya dinamika kampus saja, biasa aja gitu. Nah, itu ada ya. Kemudian ya mungkin kita memang terkejutnya terlambat gitu. Mungkin kita sadarnya terlambat sampai akhirnya ada sebuah survei memang yang menyebutkan laporan terhadap pelecehan di kampus-kampus, di universitas-universitas, di sekolah-sekolah tinggi itu memang pelaporannya naik 600% di tahun 2025 dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya. Artinya bukan soal proses pencabluannya lebih banyak, tetapi yang dilaporkannya menjadi lebih banyak, yang menunjukkan bahwa oh ternyata kita terkejutnya sekarang, oh ternyata kita sadarnya tuh baru sekarang, padahal kita mengalaminya sejak zaman dulu kala. Dan kalau Baraya masih bingung juga, nih ini ada video di ITB 10 tahun yang lalu, simak. Video ini sudah ada lama sekali, tetapi baru viral setelah FHUI ini muncul ke permukaan. Artinya apa? Ya video ini tuh udah lumrah, udah biasa dari dulu juga memang kayak gini gitu. Makanya please lah Baraya, sadarnya tuh dari dulu, bukan sadarnya dari sekarang. Inilah yang terjadi, bahwa lembaga pendidikan kita memang bermasalah, bahwa bidang kependidikan kita tuh memang sebobrok itu, bahwa orang-orang yang menyelenggarakan pendidikan seringkali juga adalah orang-orang yang cablu gitu. Bahkan
orang yang melakukan proses atau terjadinya kasus pelecehan di dunia akademik kita itu dilakukan oleh orang-orang akademik. Segitu. Masih terkejut? Ya enggak lah, enggak terkejut. Kenapa? Saya terkejut, kenapa Baraya baru terkejut sekarang gitu. Tapi oke lah, kita mengarah kepada solusi ya. Nah, jadi kita mulai dari untuk bisa menemukan solusi, kita menemukan masalahnya dulu. Jadi masalahnya kita analisis. Kenapa lembaga pendidikan kita penuh dengan pelecehan dan penistaan, khususnya terkait dengan gender gitu ya. Alasan pertamanya adalah karena ya sebenarnya kita manusia di Indonesia itu melihat perempuan itu bukan sebagai manusia, tetapi sebagai perempuan yang menjadi objek seksualitas kita gitu. Jadi pikirannya tuh arahnya itu adalah ke sana. Kita tuh punya tradisi maskulinitas yang sebenarnya tidak terlalu kuat, tapi patriarkinya kuat luar biasa gitu. Dan karena itu kita melihat perempuan itu sebagai sesuatu yang diperlakukan, bukan sesuatu yang sedang melakukan. Dia tuh objek dan objektifikasi karena itu ya. Nah, karena itu maka kita tuh selalu berpikir ketika bertemu dengan perempuan, hal pertama yang kita tengok itu adalah bagaimana karakteristik fisiknya. Alih-alih kita berpikir tentang sesuatu yang menjadi karyanya, alih-alih kita berpikir tentang bagaimana prestasinya, capaiannya dan sebagainya, hal pertama yang kita bayangkan tentang seorang perempuan itu adalah ya bagian-bagian atau urusan-urusan yang berhubungan dengan seksualitas gitu. Itu yang pertama kan. Kemudian yang kedua, kita tuh melumrahkan pelecehan-pelecehan terselubung. Jadi Baraya sadar nggak sih bahwa dalam acara-acara kita, misalkan acara lucu-lucuan gitu ya, acara komedi, kemudian berbagai acara formal, tapi pas acara santai, kita tuh memang membiasakan untuk punya pelecehan-pelecehan terselubung gitu. Jadi misalkan dulu ada acara lawak gitu ya, acara komedi, biasanya ada bintang tamu perempuan gitu. Nah, si bintang tamu perempuan itu diadakan di situ hanya untuk jadi objek rayuan. Cie gitu ya. Terus si perempuannya itu nggak ngapa-ngapain, dia benar-benar sepenuhnya jadi objek di sana. Dia dirayu, dia digombalin, kemudian hasil gombalannya itu tertawa, kemudian dia tuh dipuja dan dipuji, kemudian dibayangkan secara sensual gitu kan, diperlakukan secara sensual gitu. Jadi kita tuh memang cablu, tapi cablunya itu terselubung gitu. Jadi dibalut dengan candaan, dibalut dengan ini kan sesuatu yang formal tapi lucu, ini kan lagi santai, ini kan lagi biasa. Jadi kita tuh dipenuhi oleh kecabluan-kecabluan yang memang sepenuhnya diselubungkan dengan berbagai gimmick gitu. Ngalamin nggak seperti itu? Ngalamin kan? Ya, itu yang kedua. Kita tuh udah terbiasa banget dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita tuh adalah masyarakat yang gagal untuk memahami ketabuan. Coba, kalau ada usulan, yuk kita sex education kepada masyarakat gitu. Itu berontak masyarakat tuh. Oh jangan gitu, itu berarti melegalkan yang begini dan begitu dan sebagainya gitu. Makanya sex education di Indonesia juga jadi sangat aneh gitu. Sangat tabu gitu. Padahal itu namanya juga edukasi. Ya, karena kita tuh gagal untuk menemukan mana esensi dari ilmu pengetahuan dan mana kecenderungan-kecenderungan hawa nafsu kita gitu. Nah, makanya semua hal yang berhubungan dengan sensual, bahkan ketika itu mendidik sekalipun, itu ditutup dengan ketabuan, saru, pamali dan sebagainya. Kita ngomong, "Ma, ini kenapa saya waktu kecil tiba-tiba tegang ininya?" Jangan ngomong gitu, pamali. Jangan ngomong gitu, saru. Jangan ngomong gitu, diam aja, bla bla bla, dan diam. Nah, karena itu adalah bagian dari ketabuan, ketika kita masuk ke dunia pendidikan yang katanya mencerahkan, nah, salah satu wujud dari upaya mencerahkannya itu adalah dengan membongkar ketabuan. Dan pembongkaran terhadap ketabuan-ketabuan itu justru malah mengarahkan kita kepada sesuatu yang jauh lebih tidak sehat gitu. Bukannya sex education, tapi malah pelecehan. Bukannya mengajarkan tentang reproduksi yang baik, misalkan mengajarkan tentang interaksi yang baik, tetapi justru malah membahas tentang hal-hal penistaan dan pelecehan. Begitu. Itu tuh lumrah terjadi gara-gara kita tuh gagal untuk mendefinisikan dan memposisikan apa ketabuan itu. Dan masalah itu tuh berujung pada masalah berikutnya yang bahkan lebih mengerikan lagi, yaitu apa? Masyarakat kita tuh kan terkait dengan hal-hal yang berbau seksualitas itu jadi tabu, jadi malu, jadi saru, jadi pamali. Dan karena itu, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan itu menjadi terselubung.
Karena menjadi terselubung, sulit untuk didata. Karena sulit didata, sulit untuk dianalisis. Karena sulit untuk dianalisis, kita tidak punya solusinya sampai sekarang. Coba sekarang Baraya bayangkan, kemesuman terselubung kita itu parah banget. Free sex di Indonesia, seks bebas di Indonesia itu sama parahnya dengan di Barat. Tapi ketika di Barat itu terlihat, kita mah enggak. Coba Baraya lihat datanya ya. Aplikasi yang paling sering digunakan untuk bermesum-mesum ria itu adalah micet, ya kan? Dan Baraya tahu di Indonesia pelanggan micet adalah yang terbesar di seluruh dunia. Sampai-sampai seandainya pelanggan micet di seluruh dunia itu digabungkan jadi satu, itu angkanya hanya 1/4 dari pengguna micet di Indonesia. Besar sekali. Indonesia tuh lebih dari 80% Baraya yang pengguna micet itu. Nah, micet digunakannya untuk apa? Untuk itu. Jadi ketika di negara-negara yang barat ada red district, misalkan ada apa segala rupa yang terbuka, yang bisa dilihat dan bisa dipantau, kemudian bisa diantisipasi hal-hal buruknya. Nah, kita mah enggak, karena kita mah terselubung. Sehingga banyak orang-orang yang berperan ganda, banyak orang-orang yang memiliki alter ego, banyak ustadz-ustadz misalkan yang di satu sisi memiliki kehidupan yang sangat religius, sangat spiritualis, sangat baik dan sebagainya, dia punya micet dan dia melakukan hal-hal yang seperti itu kan di Indonesia begitu. Nah, kita tuh terselubung pada bagian itunya. Nah, kita tuh udah tahu itu. Kita tuh udah tahu. Jadi sudah lama kita tuh mengalami hal seperti itu. Makanya saya kaget ketika Baraya kaget melihat ada kasus di FHUI. Please lah. Artinya selama ini kita tuh pura-pura nggak sadar atau emang nggak sadar. Dan kalau kita sadarnya baru sekarang, artinya ya itu. Artinya kita masih jauh banget dari solusi. Karena jangankan upaya untuk menemukan jalan keluarnya, bahkan kita baru tahu masalahnya sekarang. Kita hidup dalam sebuah masyarakat yang penuh kemunafikan Baraya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.